Bagi sebagian orang, uang 1 juta, 10 juta, 100 juta, atau bahkan sampai 1 miliar rupiah bukanlah hal yang sungguh mengagetkan. Namun jutaan orang di sana mungkin tidak pernah terbayangkan mendapatkan uang sebesar 12 juta rupiah untuk dibelanjakan. Saya Mr. Money, saya akan berjalan kemana arah mata angin berjalan untuk mencari siapakah yang beruntung mendapatkan uang sebesar 12 juta rupiah dari saya dalam Uang Kaget. Pemirsa, arah mata angin membawa saya menuju kawasan Kampung Polo, Jatinegara, Jakarta Timur. Kisah datang dari seorang ayah yang bekerja sebagai tukang pijit dan petugas kebersihan. Mempunyai 4 orang anak, 1 anak yang paling bungsu mengalami gangguan jiwa. Seperti apa kisahnya? Ikuti saya. Yang bernama Bapak Slamet yang mana? Saya, Pak. Saya sendiri. Iya, Pak. Mohon maaf jika saya mengganggu makannya. Ya. Mari Bapak, di sini. Saya lagi mau makan nasi goreng buatan istri saya. Tiba-tiba kedatangan seorang tamu Ini siapa? yang tiba-tiba bawa bapak Siapa? polisi, bawa orang berkacamata hitam. Semua? Anak ada berapa semua? 4, Pak. Yang mana 3-nya? Ini nomor 3. Semuanya kemana? Yang lain? 1 kerja di pasar, Lalu? yang 2 lagi tidur di atas. Kakaknya sama adiknya bontot. Yang bontot? Iya. Ya. Mereka semua masih sekolah? Udah enggak, nih doang 1. Kenapa alasan nggak sekolah? Yang 1 udah bongsor badannya, jadi nggak malu diinin orang. Sebentar. Ini bongsornya tergantung genetik. Apa memang dia sudah saatnya SMA tapi dia harus ke SD pendidikannya? Apa bagaimana? Emang dari SD dia udah keluar. Dari kelas 4 ke kelas 5 ya? Dari kelas 5 udah keluar, putus sekolah Putus. sampai sekarang. Terus kalau dia mau lanjut sekolah lagi, harus dari SD lagi. Iya, SD lagi. Bapak sama Ibu merasa punya salah tidak? Salah apa ya? Maaf nih, saya nggak tahu nih. Nggak tahu ya? Iya. Saya bersama dengan Bapak polisi datang. Nggak apa-apa, Pak. Kalau menurut saya salah, silakan, Pak. Bapak selamat. Iya, Pak. Ini anaknya yang nomor 3 ya, 3, Pak. masih SMP. Iya, SMP. Ada masalah tidak dengan biaya sekolahnya? Saya SPP kurang 4 bulan, Pak. Belum dicicil juga? Belum, Pak. Kemampuan saya nggak ada. Ini usaha Bapak ya? Iya. Rumah Bapak ini dan ini? Apa cuman yang di tengah saja rumahnya? Dua-duanya, Pak. Dua-duanya? Iya. Ibu bekerja sebagai apa? Di rumah aja. Kenapa tidak bekerja membantu ayahnya atau suaminya? Warung aja Pak, berusin anak. Untuk berdagang warung seperti ini berapa pendapatannya per hari? Kurang lebih 30 atau 40, Pak. Gimana caranya? 20.000 untuk menghidupi keempat anak Bapak? Yang penting saya dadar telur udah cukup, Pak. Makan hanya pakai dadar telur saja sudah cukup? Cukup, Pak. Buat saya, Pak. Bagi saya udah cukup. Yang penting anak saya bahagia, Pak. Yang penting anak saya jangan sampai minta sama orang, Pak. Walaupun saudara saya punya.
Saya nggak mau minta-minta, Pak. Kata orang susah, memang susah hidup saya, tapi nggak mau dihina, Pak. Hinaan apa yang seperti Bapak terima? Saya nggak mau diangkat anak saya, anak orang stres, Pak. Sebentar, anak orang stres. Tadi saya mengulik soal anak Bapak baru jujur nih. Baru ngomong anak stres, anak yang keberapa yang mengalami gangguan jiwa? 4, Pak. Yang paling bungsu? Iya, bungsu, Pak. Boleh saya bertemu dengan dia? Boleh, Pak. Halo Bapak. Ya. Namanya siapa dia, Pak? Purnama Rizky, Pak. Dipanggilnya? Rizky. Rizky. Yang suka bikin dia marah apa, Pak? Iya, Yang ngamuk. kalau udah kejang, udah ngamuk, Pak. Itu raktirnya pada tendang sama dia, Pak, semua, Pak. Nah, Ngamuk lari pada. Awas, takutnya ngeludahin orang, Pak. cuman saya lihat dia anak baik kok, Pak. Iya, Pak. Alhamdulillah, Pak, dipandangnya baik, Pak. Biasanya kalau dia seperti ini dia lagi menginginkan hal apa? Kurang tahu ini, Pak. Kurang tahu? Lagi berobat jalan juga, Pak. Di mana berobatnya? Di Kalibata, Pak. Nah, ya. Seminggu sekali. Ya. Sekali berobat berapa biayanya? Kurang lebih 150. Treatment berobat dia diapain sama dokternya? Jadi bukan itu dokter, Pak. Alternatif, Pak. Alternatif. Ya. Jadi rukiah juga. Bantu rukiah. Mudah-mudahan ada jalan. Ya. Kalau rukiah pertama keluar darah dari hidung, Pak, sama dari kuping, Pak. Lalu untuk penanganan medis sudah sejauh mana dilakukan? Tahun setengah, Pak, saya di Kartika Pulau Mas Pacuan Kuda, Pak. Diapain di situ? Sudah disuntikin segala macam, Pak. Tambah darah segala macam, Pak. Baik, Bapak. Tadi saya mau kulik sedikit lagi soal Bapak dihina sama orang-orang. Iya, Pak. Gara-gara Bapak susah. Susah, Pak. Anak saya seperti ini, Pak. Hinaan apa yang pernah Bapak terima untuk anak ini? Siapa yang pengen punya anak seperti ini, Pak? Nggak ada orang tua yang pengen, Pak. Sampai dikata anak saya anak stres, Pak. Saya sakit, Pak. Jujur saya sakit, cuman saya nggak balas dengan rasa sakit saya, Pak. Saya harus berjuang dengan mengobati anak ini, Pak. Jadi dengan Bapak menerima ejekan dari orang-orang itu, Bapak hanya bisa diam saja. Iya, Pak. Takdir saya, Pak, ini, Pak. Dan itu membuat hati Bapak terluka sekali kayaknya. Terluka, bener terluka, Pak. Cuman saya nggak bawa terluka, Pak. Saya harus berjuang mengobati ini, Pak. Ya. Sejujurnya Pak, saya datang ke sini karena rujukan dari salah satu rumah sakit jiwa. Iya, Pak. Makanya saya tahu di sini ada anak bernama Rizky yang mengalami gangguan kejiwaan. Betul, Pak. Ya, kalau saya bawa anak itu boleh tidak? Pak, secara langsung jangan, Pak. Kasihan, Pak, saya, Pak. Kenapa? Saya harus berjuang, Pak, mengobatinya, Pak. Ya. Saya sayang, Pak, anak saya, Pak. Tolong jangan dibawa, Pak, anak saya, Pak. Saya mohon, Pak, jangan dibawa anak saya. Saya coba bicara sama ibunya aja ya, sama anaknya. Bu, Tadinya saya kaget, sempat kaget. Bapak yang berkacamata hitam itu mau mengadopsi anak saya yang dibawa ke rumah sakit. Orang buat orang stres gila itu. Ibu tolong ditandatangani suratnya ya. Bu, tolong. Bapak Pandu sudah ditelepon, bagaimana mereka? Sudah di jalan? Baik. Sudah jalan ya? Ya Bu ya. Mohon ya Bu. Bu. Kita ngomong secara baik-baik saja ya. Ayo. Ayo. Ibu seberapa sayang sama Rizky? Sampai ibu benar-benar tidak memperbolehkan saya membawa. Padahal ini demi kebaikan Rizky juga loh Bu. Bu, tolong ditandatangani suratnya ya. Keluarga pada sayang, Pak. Pak. Pak, tolong Pak. Kalau memang benar-benar Bapak sama Ibu tidak memperbolehkan karena atas dasar sayang sama Rizky, saya di sini bisa sangat peduli sekali, Pak. Berarti Bapak ingin berusaha untuk menyembuhkan Rizky karena Bapak begitu sayang sebagai laki-laki. Betul ya? Saya orang tua, Ya. Pak. Saya sudah paham apa yang terjadi dalam rumah tangga ini, masalahnya bagaimana, saya sudah tahu. Mudah-mudahan ini yang terbaik. Amin, ya Allah. Ajudan! Saya ingin ucapkan kepada Bapak selamat berhak mendapatkan rezeki sebesar 12 juta cash untuk dibelanjakan.
Sekarang Bapak dapat rezeki dari Allah sebesar 12 juta cash untuk Bapak belanjakan apa saja. Bapak harus mengutamakan kepentingan yang sangat penting saat ini. Waktu Bapak tidak banyak, hanya 33 menit. Jika waktunya habis dan uangnya masih tersisa, sisanya akan saya ambil. Bapak nanti akan ditemani oleh timekeeper saya, Soraya, dan satu anggota Brimob di belakang saya, Bapak Irfan. Bapak sama sudah siap? Baik, 1, 2, 3, Bapak sedang belajar.